Kenapa orang-orang lebih senang berbicara daripada membaca, lebih senang memerintah ketimbang bekerja sama, lebih senang mengumbar kata-kata daripada merenung? Kenapa mereka lebih tertarik untuk menyakiti daripada menyayangi, lebih sering mengorbankan daripada berkorban? Mensikapi hal tersebut, saya lebih senang merenung. Merenung dalam kamar saja tidak cukup. Pikiran-pikiran perlu dipersegar dengan kenyataan hidup di muka bumi ini. Dengan melangkahkan kaki lebih jauh dan berbaur dengan banyak orang, membuat kita lebih bijak dalam menentukan sikap. Selepas manggung bersama kawan-kawan Tongkere Kidulan di pernikahan sahabat bernama Teza dan Fradila, saya pun bergegas packing untuk melakukan sebuah perjalanan lebih menghilangkan penat dalam pekerjaan. Selain itu, perjalanan ini merupakan keinginan siswa saya yang kini tinggal menunggu hasil ujian sekolah dan hasil ujian nasionalnya. Alun namanya, didampingi Aldi, Ridan, Wahyu, dan Sidki yang juga siswa saya di organisasi pecinta alam SMA Negeri Cibeber yang saya bina. Tentunya mereka lebih berpengalaman dibandingkan Alun dalam dunia pecinta alaman. Selepas Isya, kami berangkat menggunakan minibus menuju kota Sukabumi dengan rencana akan menginap di kediaman kawan yang kuliah di salah satu perguruan tinggi di Sukabumi. Selain itu, dia juga lah yang mengurusi maksi kami. Umar namanya. Ya, seperti yang kita tahu, bahwa Taman Nasional Gunung Gede Pangrango merupakan salah satu balai yang tertib dalam hal administrasi. Mengingat sempitnya waktu yang kami miliki untuk mengurusi maksi, akhirnya dengan bantuan Umar, kami dapat dengan mudahnya mengurus perizinan. Gayung bersambut. Pukul 23.30 kami tiba di kontrakan Umar untuk menginap di malam itu. Untunglah kontrakan Umar cukup luas, sehingga dapat menampung kami berenam dan tidur dengan nyenyak. Pagi pun tiba. Setelah semua rangkaian ritual di pagi hari selesai, kami meluncur menuju base camp pendakian Gunung Gede Pangrango jalur Gunung Putri. Memang dari awal kami berencana untuk mendaki jalur Gunung Putri, begitupun jalur turun. Dengan alasan, kami harus mengejar waktu pendakian, karena saya harus kembali bekerja, sementara Ridan, Wahyu, Sidki itu harus sekolah. Selain itu, mengantisipasi menyimpan kendaraan agar tidak repot saat pulang.
base camp kami bertemu Bang Joni, ya nama yang saya samarkan. Dia salah satu kawan Umar sebagai pengelola jalur pendakian Gunung Putri yang akan mengurus perizinan kami. Sebut saja calo. Jadi sangatlah wajar, uang yang kami keluarkan untuk perizinan pendakian sangatlah mahal, hingga mencapai 75.000 per orang. Saya masih ingat kalimat yang disampaikan Bang Joni. Ini tidak masuk simaksi ya, hanya jalinan kepercayaan saja. Makanya, ditanya apakah sudah ada yang pernah mendaki Gunung Gede sebelumnya? Beruntungnya, ini adalah kali ke-6 saya mendaki Gunung Gede Pangrango. Setelah mengurus perizinan pendakian, tepat pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, kami melakukan pendakian. Dari base camp terlihat jelas dengan gagahnya Gunung Gede Pangrango menjulang tinggi. Berkali-kali saya tanya anak-anak apa sanggup. Alun si badan maksimalis sempat tidak percaya diri. Selain dia baru pertama kali mendaki, dia juga orang yang paling awam dalam berkegiatan di alam bebas. Di perjalanan ternyata banyak sekali pendakian turun saat itu. Wajar saja. Banyak sekali komunitas pecinta alam yang melakukan kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kartini. Jalanan serasa sempit oleh para pendaki yang bergantian menggunakan jalur. Wah, serasa di pasar, ramai sekali. Oke, kita masih di jalur pendakian. Ketinggian kurang lebih 1.900 mdpl. Oh iya, jalur pendakian yang sekarang kami lalui sangat jauh berbeda kalau pertama kali saya mendaki di tahun 2010. Saat itu belum ada warung-warung yang menyediakan makanan dan minuman hangat di setiap pos bahkan hingga puncak. Ya, meskipun dengan harga selangit. Ada untung dan ada ruginya melihat fenomena ini. Untungnya, bagi para pendaki pemula ini akan sangat menyenangkan. Tidak perlu repot-repot membawa banyak makanan dan minuman, asalkan membawa uang banyak tentunya. Ruginya, bagi pendaki idealis seperti saya, mendaki gunung menjadi tidak menyenangkan. Niat awal mencari ketenangan malah ramai oleh yang berjualan. Selain itu, gunung jadi kotor oleh sampah-sampah bekas makanan warung. Sampah bekas para pendaki yang tidak bertanggung jawab saja ini sangat banyak. Ditambah lagi sampah-sampah warung. Parahnya lagi, saya melihat langsung penjual makanan tersebut membakar sampah bekasnya itu di pojokan pohon. Bau sampah plastik yang terbakar menyengat sekali saya rasakan. Tapi saya tidak bisa berkomentar apapun. Sepertinya warung-warung tersebut telah dilegalkan oleh para pemangku kebijakan di sana. Sudahlah. Di sepanjang jalur pendakian, terlihat banyak pendaki dengan posisi yang sangat populer, yakni posisi ruku. Hal tersebut menandakan bahwa pendaki tersebut mencoba menarik nafas dan meringankan beban carrier yang dibawanya. Begitupun kami. Selalu terdengar kalimat, "Semangat bang!" atau "Semangat kakak, bentar lagi puncak!" saat para pendaki yang menuju puncak dan pendaki yang turun saling berpapasan. Ya, meskipun faktanya masih jauh, tapi setidaknya mengobati rasa lelah. Jalur ini banyak yang menyebutnya jalur tanjakan penyesalan. Memang benar, setiap pendaki pemula pasti mengalami patah semangat jalur ini, karena jalur yang vertikal, suhu yang lembab, sempit, dan banyak akar pohon melintang. Namun saya lebih senang memberi nama jalur ini dengan jalur kasih sayang. Karena hampir di setiap jalur ini, saya menyaksikan beberapa pendaki dengan pasangannya sangat romantis. Ada yang menyemangati ceweknya yang menangis, ada yang berusaha memberikan minum pada ceweknya, meskipun air minum hasil meminta dari pendaki lain ya. Ada juga yang sedang memijit-mijit kaki pasangannya. Romantis sekali. Setelah melewati pos 3, jalur pendakian dirasa semakin vertikal dan suhu udara semakin lembab. Alun si badan maksimalis hampir saja tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Namun, dorongan semangat tak henti-hentinya kami lontarkan.
kabut. Kabut Grey. Tepat pukul 15.56, kami tiba di alun-alun Surya Kencana. Namun, perjalanan menuju lokasi camp masih butuh waktu, karena kami berencana akan memasang tenda di jalur pendakian ke puncak. Kabut sangat tebal, sampai-sampai jarak pandang sangat sempit. Setibanya di lokasi yang strategis untuk memasang tenda, kami pun dengan segera memasang tenda dan mulai memasak, karena suhu udara sangat dingin seolah ditusuk sembilu. Ya, kita sudah sampai di alun-alun Surya Kencana. Unboxing. Itu naon? Bing. Pan bah, Naon? bener kurang ge. Kita lihat. Bat. Berat-berat banget Cikoto. Aduh. Jadi gimana rasanya dihandap di camp hiji di Cikoto kenehnya di Banten mau bantu nepikan ke alun-alun Surya Kencana, jadi gimana rasanya? Alun-alun Surya Kencana. Salam lestari. Berdasarkan prediksi informasi yang saya dapat dari BMKG sebelum berangkat, suhu saat itu sekitar 4 derajat Celcius, cukup dingin bagi orang kurus seperti saya. Setelah menyantap masakan yang dibuat Aldi, kami pun dengan segera merebahkan tubuh yang mulai protes ini. Ya, sekarang jam 4.23. Tepat Kita pukul sudah sampai puncak. 04.23 kami tiba di puncak. Tentu saja masih gelap, hanya cahaya bulan yang menerangi sambil kami. Grey. Kami satu-satunya tim pendaki yang pertama tiba di puncak saat itu. Dengan sesegera mungkin, kami membuka makanan dan air hangat untuk menghangatkan badan. Pertama kali naik Gunung Gede sangat berkesan. Terima kasih buat Abah Wisnu yang sudah mengajak kita ke Gunung Gede. Hei, orang pertama di puncak ya subuh ayeuna. Pertama kali naik. Pertama kali naik. Tadi tuh. Oh. Fajar perlahan muncul di ufuk timur, mentari mulai menyinari puncak Gunung Gede. Terlihat jelas Gunung Pangrango menjulang tinggi seolah iri ingin segera kami daki. Para pendaki mulai berselfie dan berfotoria. Ingat, manajemen waktu sangat penting demi kelancaran perjalanan. Grey.
Pukul 7.30 kami sudah tiba di tenda untuk segera masak dan menghangatkan badan. Bah, ngapain bah? Masak dong. Masak apa bah? Ini sarden dimix dengan sosis. Jadi sarden sosis. Sarden sosis. Iya, Oke, kita lihat ya bah. siap. Wih, lezat bah. Lihat sudah menggoblok-goblok ini. Mantap bah. Airnya sudah menggoblok-goblok tuh. Oke bah. Oke. Delicious food. Keindahan alun-alun Surya Kencana nampak di depan mata. Bagaimana tidak, setibanya kami kemarin disambut dengan kabut tebal yang menghalai pandangan. Setelah menyantap makanan dan kopi hangat, kami mulai berkemas dan melanjutkan perjalanan untuk pulang. Kembali ke pertanyaan di awal tadi, kenapa orang-orang lebih senang berbicara daripada membaca, lebih senang memerintah ketimbang bekerja sama, lebih senang mengumbar kata-kata daripada merenung? Kenapa mereka lebih tertarik untuk menyakiti daripada menyayangi, lebih sering mengorbankan daripada berkorban? Saya mempertanyakan hal tersebut untuk para pemangku kebijakan yang dengan kekuasaannya dia menghalalkan segala cara. Saya jengah dengan sekumpulan orang-orang demikian. Sangat tidak berperi kemanusiaan. Namun apalah daya, relasi kekuasaan sangatlah sulit untuk dihindarkan di segala sektor. Semoga persoalan tersebut menjadi perenungan kita. Sikap saya untuk persoalan tersebut adalah menjadi diri sendiri. Memang terkesan egois dan idealis, tapi saya kira itu diperlukan untuk merevolusi itu semua. Yang terpenting bagi saya adalah tetap berkarya dan selalu bermanfaat bagi banyak orang. Dengan melangkahkan kaki lebih jauh dan berbaur dengan banyak orang, membuat kita lebih bijak dalam menentukan sikap. Salam lestari, salam literasi, Wisnu Wirandi.